1 pekan menjelang pembukaan tahun pelajaran baru, kita bersama-sama mengadakan pelatihan dan persiapan-persiapan agar tahun ajaran yang akan kita buka besok tanggal 14 Juli 2020 dengan sebaik-baiknya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Saya merasakan ada satu aura yang positif di sudut-sudut ruangan, di sudut-sudut sekolah, di setiap unit-unit sekolah, baik guru maupun karyawan. Insya Allah semangatnya membara dalam rangka menyongsong tahun pelajaran 2020-2021. Boleh tepuk tangan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita punya misi, visi, values dan sebagainya. Tapi saya yakin kalau bicara tentang visi itu sudah khatam, bicara tentang values itu sudah khatam. Tetapi yang paling penting bagi kita bagaimana mengimplementasikan dan menginternalisasikan ke dalam diri kita agar terwujud suatu proses pendidikan di Al-Azhar Kelapa Gading yang lebih baik, dirasakan oleh kita, dirasakan oleh anak-anak kita, sehingga yang paling penting juga adalah menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. 14 Juli 2020 besok Al-Azhar Kelapa Gading genap berusia 32 tahun. Usia 32 adalah usia yang cukup matang untuk sebuah organisasi. Usia 32 adalah usia yang cukup matang untuk sebuah institusi pendidikan. Tetapi dikala menginjak usia ke-32, ternyata ada sedikit penurunan. Terlihat dari indikasi para orang tua dan masyarakat menyekolahkan ke Al-Azhar semakin menurun. Oleh karena itu, bagaimana PR kita di setiap sektor, setiap bagian, setiap unit kerja untuk membenahi itu semua agar ke depan lebih baik. Tentunya ketika kita bersama-sama menggulirkan Al-Azhar Digital Islamic School sebagai sebuah program unggulan yang sudah dikaji, dianalisa, lalu kemudian kita praktekkan, kita simulasikan dan sebagainya, itu ternyata belum cukup. Tetapi modal itulah yang akan kita mulai bergerak dari titik yang sekarang ini. Digital bukanlah sebuah tujuan buat kita, tetapi sarana dan alat untuk mencapai agar tujuan lebih tercapai dengan efisien dan lebih efektif, dan tidak mengurangi arti kita sebagai sekolah berbasis karakter dan bertaraf internasional. Dalam penanaman karakter itu sendiri ada 3 poin yang saya sampaikan kepada seluruh guru. Yang pertama, perlu ada komitmen. Komitmen kita, komitmen diri dan komitmen bersama. Dan yang kedua ada teladan. Mana mungkin kita menghasilkan output lulusan siswa-siswi yang berkarakter Islami kalau di antara kita belum berkarakter. Dan yang ketiga adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, melalui apel karyawan menjelang pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 ini, saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, agar Al-Azhar lebih maju dan Al-Azhar lebih berjaya di masa yang akan datang, maka 3 hal ini kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Pertama, perlu adanya perubahan dari semuanya. Mohon maaf, perubahan dari yayasan, perubahan dari perguruan, perubahan dari unit terkait, TK, SD, SMP, SMA, guru, karyawan, semuanya ada perubahan. Kemarin kita sudah melaksanakan apel dengan karyawan staf di lapangan ini. Insya Allah mereka
lebih semangat dan siap untuk maju bersama. Paling tidak yang pertama, perubahan. Perubahan itu pada siapa, kapan, di mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum itu yang mengubah dirinya sendiri. Jadi keadaan kita harus dirubah sehingga Allah akan melakukan perubahan dari diri kita. Saya terkesan dengan kalimat yang disampaikan oleh Hakim. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari diri kita, dan mulai saat ini kita akan melakukan perubahan insya Allah. Yang kedua, perlu adanya kekompakan dan kerjasama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ternyata kekompakan dan kerjasama dalam sebuah institusi adalah sangat diperlukan. Tidak ada celah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berada di jalannya, bersungguh-sungguh di jalannya, dalam suatu shaf, dalam satu barisan yang lurus, seolah-olah merupakan suatu bangunan yang kokoh. As-Saffat. Jadi kenapa harus maju bersama? Kenapa harus ada perubahan bersama? Maka kekompakan pun harus dibangun. Kekompakan itu ketika kita maju bersama. Kalau ada yang ketinggalan, ya tinggal saja. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu kesempatan kepada para sahabatnya bahwa jamaah di masjid itu adalah merupakan satu keharusan buat para kaum laki-laki yang dewasa. Ingin rasanya aku keliling kampung-kampung ketika azan berkumandang, apakah ada di antara mereka yang berada di rumah untuk bersegera di masjid? Artinya memang kekompakan ketika ada satu masih di rumah, segera ke masjid. Kalau ada dalam satu ruangan, segera ke masjid ketika azan berkumandang. Nah, setelah itu dalam kesempatan lain pun Rasul menyampaikan, sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang tercecer dari barisannya. Maka kita ada dalam satu bangunan yang kokoh, soknya rapi untuk maju bersama. Kalau memang tidak mau maju bersama, ketinggalan, tinggal saja, biar dimakan serigala. Kira-kira begitu. Terima kasih. Yang ketiga, perlu yang pertama tadi kan perlu ada perubahan. Yang kedua perlu ada kekompakan. Dan yang ketiga adalah perlu adanya kesungguhan. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, akan kami tunjukkan sungguh, akan kami tunjukkan jalan-jalan kepada mereka. Dan sungguh kami bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini janji Allah. Tidak ada kata pesimis buat Alaska. Tidak ada kata pesimis buat guru-guru dan karyawan Alaska, kecuali menatap masa depan yang lebih cemerlang.